Oke guys, balik lagi bersama gua selaku moderator dari podcast DDIP, Dasar-Dasar Ilmu Podcast. Seperti biasa nih, gue lagi ditemenin nih sama Grace. Halo. Ada Grace, ada Levina, mana Levina? Hai. Dan Nadine. Halo. Ada Dinda. Halo. Dan ada Omar. Halo. Ya, sama gue sendiri, lupa tadi nyebut. Oke, jadi nih, gue udah dikasih tugas nih sama guru gue nih buat menganalisa film nih. Dia ngasih pilihan film. Oh iya, lupa. Nggak apa-apa. Lanjut. Masih nggak bisa move on dari SMA biasa. Tugas apa? Dapat tugas nih, jadi kita nih dikasih pilihan film nih. Kasih film sama tuh dosen, terus kita suruh pilih dan kita analisa gitu dari sisi ekonominya gitu. Benar. Terus kita milih film apa nih Bim hari ini? Kita mau ngebahas apa? Oh, kita nih habis nobar bareng nih berenam. Kita tuh nonton ini Crazy Rich Asian gitu. Seru banget. Iya, seru banget lah pastinya. Nah, buat yang belum tahu nih sama Crazy Rich Asian apaan, mungkin gue bisa kasih secara garis besar filmnya apaan. Cuma nggak bisa banyak. Spoiler dikit. Iya, kasih spoiler dikit aja, tipis-tipis. Nih. Jadi nih, film ini tuh secara garis besarnya tuh nyeritain ada orang nih yang kaya banget, which is crazy rich banget gitu, dari Singapura asalnya gitu. Iya, dia sempat tinggal di Amerika tuh beberapa tahun dan ketemu sama pacarnya. Nah, habis itu tuh dia ngenalin pacarnya ke keluarganya di Singapura. Nah, tapi nih sayangnya nih hubungan mereka tuh gak sepenuhnya gitu didukung sama keluarganya. Sedih banget gak sih? Sedih banget emang. Sih. Alasannya juga kayak jadi gila. Alasannya tuh karena ada perbedaan nilai yang dianut si cewek sama keluarganya ini. Nilai yang dianut ya. Oke. Gimana tuh? Nilai apa? Beda dah pokoknya. Si nyokap panik ini ngerasa kalau si cewek ini Amerika banget. Aduh. Maksudnya Amerika bangetnya. Gak tau dah pokoknya tuh si nyokapnya tuh nganggep kalau nih cewek selalu mentingin kebahagiaannya dia dibanding mentingin keluarganya gitu. Oh, jadi dia nganggepnya kalau si cewek ini nggak bakal mentingin keluarganya gitu ke depannya ya? Iya, mikirnya lebih egois gitu. Secara garis besarnya sih gitu. Nah, buat alasan yang kenapa kita semua pada milih film ini nih, gue oper dulu kali ya ke notulen kita, Risa. Kenapa tuh, Ris? Gimana? Jadi alasan kita pilih film Crazy Rich ini karena kan judulnya tuh udah Crazy Rich ya, jadi pasti dong kayak banyak gitu hal ekonomi yang bisa kita bahas. Jadi film ini merupakan film yang berlatar kepada keluarga yang berasal dari Tiongkok dan berniat ingin mengekspansi bisnis keluarga si pemeran utama yaitu Nick Yang di negara Singapura. Jadi mereka itu kayak bisnismen paling kaya gitu loh di Singapura. Terus hal ini sangat menarik karena ada unsur ekonomi ya, dari judulnya aja udah Crazy Rich ya pasti. Udah tuh banyak ekonominya, sama ada politiknya juga yang berhubungan dengan pindahnya keluarga Nick dari Tiongkok ke Singapura. Jadi nanti bakal dibahas tuh, kayak ada unsur ekonomi apa aja, politik apa aja, sama ya romance-romance-nya antara Nick sama Rachel juga. Oh, banyak banget yang bisa dibahas. Banyak yang bisa dibahas. Menarik ya, kayaknya nih bahasannya. Menarik sih. Yaudah kalau gitu kita gak usah basa-basi lagi gak sih? Langsung aja nggak sih? Langsung aja kan ya. Itu apa menurut lu ini masuknya ke sistem ekonomi politik yang mana gitu? Ada yang mau ngasih pendapat duluan nggak nih? Gue deh. Boleh. Gimana menurut lo, Din? Dapat nih. Kan Risa tadi sempat bilang tuh kalau di filmnya kan memperlihatkan keluarga kaya yang asalnya dari Tiongkok, di mana mereka akhirnya pindah ke Singapura untuk ekspansi bisnis. Nah, di sini tuh kelihatan banget kalau keluarga laki-laki ini ngejaga komunitas mereka sebagai bagian yang eksklusif. Nah, di negara Singapura sendiri juga, menurut situs Bloomberg, adalah negara yang punya persentase jutawan dalam total populasinya terdapat 5,5% di tahun 2020. Dan menjadi yang tertinggi kedua di Asia setelah Hong Kong sebesar 8,3%.
yang artinya emang nggak umum buat seseorang untuk punya harta sebanyak Crazy Rich di Singapura ini. Nah, korelasinya sama film ini kelihatan di scene-scene kayak ketidakinginan keluarga dari si laki-laki ini, si Nick, untuk menerima pacarnya yaitu si Rachel. Yang bisa dibilang orang biasa dalam segi ekonomi untuk jadi pasangan hidup si Nick. Karena alasan perbedaan latar nilai yang dianut kedua pihak ini. Yaitu keluarga Nick dan juga Rachel, di mana Rachel lebih mentingin kebebasan dalam memilih apa yang dia inginkan. Dan hal itu terwujud dalam bentuk pilihan-pilihan hidup yang dianut Rachel. Sedangkan dari Nick sendiri, dia punya keluarga yang mentingin eksistensi diri di komunitas mereka. Nah, di sini tuh kelihatan kalau emang keluarga mereka mau ngejaga agar keluarga mereka tetap kaya dengan memberi kesan eksklusivitas terhadap siapa saja yang bisa berhubungan dengan keluarga mereka. Di mana hal kayak gini tuh bisa dikorelasikan pada teori ekonomi politik Marxis menurut gue. Yang di mana salah satu kepentingannya itu adalah menjaga sistem yang ada biar mereka tetap kaya seterusnya. Gitu sih kalau pendapat dari gue. Jadi dia ngejaga sistem gitu ya. Bener banget. Salah satu ciri-ciri Marxis kan itu ya. Nah, terus yang lain ada mau yang ngasih pendapat nggak nih? Gue mau. Gimana tuh? Boleh tuh. Ya, jadi kan yang menurut eksklusivitas ini kan ya. Jadi sebelum Nick pacaran sama Rachel, itu pacaran sama Amanda kan. Iya, Amanda itu merupakan pengacara di keluarganya yang ini, Nick yang ini. Nah, terus Amanda tuh berasal dari juga kayak keluarga kaya juga kan. Terus dia tuh juga Asia Tulen lah, nggak kayak si Rachel ini Asia Amerika gitu kan. Nah, bahkan sampai senangnya Eleanor itu, Amanda tuh sempat didorong juga untuk menikah sama Nick. Tapi Nicknya kan gara-gara dia pindah ke Amerika, terus dia ketemu Rachel, akhirnya dia jatuh cinta sama Rachel lah, ya gitulah. Tapi beda banget lah kayak perlakuan yang dilakukan oleh Eleanor kepada Amanda sama Rachel. Eleanor tuh malah sayang sama Rachel, sedangkan sama Amanda, sedangkan untuk Rachel dia malah didorong untuk keluar dari hubungan Nick inilah. Iya. Terus juga ngomong-ngomong soal Eleanor nih, ibunya Nick tuh juga sama kayak Rachel lah dulu. Dulu tuh dia sebenarnya bukan dari keluarga kaya. Iya. Jadi dia tuh ketemu sama bapaknya si Nick ini waktu pas dia kuliah, kuliah hukum di Cambridge, ya benar. Yeah. Terus pas kuliah di Cambridge dia jatuh cinta, terus akhirnya dia ketemu sama neneknya si Nick ini kan nih. Malah diperlakunya sama juga, didorong kayak dibuat dingin, terus malah nggak dianggap juga. Padahal Eleanor ini udah mengorbankan karirnya dia lah, dia tuh drop out dari kuliah tersebut untuk menjadi ibunya Nick ini. Tapi Eleanor demi mendapatkan restu atau menjadi keluarga tersebut, dia tuh mendorong Nick menjadi cucu yang paling tersayang, gitu. Jadi kayak Nick tuh disuruh tinggal sama neneknya kan, akhirnya dia jadi pewaris lah ya, pewaris utama. Iya, karena dia kesayangan neneknya kan. Iya, gara-gara jadi sayang neneknya itu. Dia tuh jadi pewaris utama dari keluarga yang ini. Tapi menurut gue pintar juga sih nyokapnya Nick, kayak bener-bener politik abis gitu dia. Asli, tapi ya. Tapi jahat juga nggak sih? Iya, padahal dia udah ngerasain, harusnya dia tahu. Ngorbanin hubungannya dia sama Nick itu. Menurut gue sih begitu, kayak kasihan juga. Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, menurut gue tuh yang paling terpenting dari film ini menurut gue tuh yang scene di mahjongnya itu, menurut gue tuh. Gimana tuh? Jadi pertama, gue tuh pengen ngasih tahu tentang posisi mahjong dulu ya pertama ya. Jadi posisi mahjong tuh ada timur, barat, utara, selatan. Terus Rachel, dia tuh duduk di bagian barat. Sementara Eleanor tuh duduk di bagian timur. Jadi kayak musuhan Asia sama Amerika kan, barat sama timur. Nah, itu simbolasi pertamanya tuh. Terus kedua, terus kan mereka kayak main mahjong, kayak ngomongin kayak dia tuh beda sama kita, sama kita tuh. Dia tuh Asian American, kalau kita tuh Asian Tulen, kayak gak mentingin perasaan kita sendiri, mentingin family lah intinya gitu kan ya.
Terus akhirnya pas bagian situ tuh lihat gak tuh waktu pas si Rachel kayak ngebuang tile tuh yang kotak-kotak yang mahjong itu. Iya. Jadi dia ngebuang itu. Sebenarnya dia tahu ibunya Nick tuh butuh yang tilenya yang dibuang sama Rachel itu sebenarnya. Dia kan waktu pas scene pertama yang di film ini tuh dia main poker kan. Ingat gak? Dia tuh sebenarnya tuh kayak gara-gara profesor ekonomi itu dia tuh tahu dia tuh ibunya Eleanor tuh butuh kotak itu. Pas dibuang, terus kan ibu Eleanor tuh kayak ngasih lihat tuh kotak mahjongnya itu kan ya. Terus dia kan menang. Terus waktu pas yang pas dia tahu kan si Rachel bilang gini. Nah, Bilang apa tuh? dia bilang, ingat ya kalau misalnya nikah sama orang yang menurut yang nikah orang yang menurut orang lain kamu tuh lebih pantas, yang kaya dari keluarga punya sejarah lah intinya gitu. It's because of her. Terus Asia Tulen juga. Terus ingat bahwa tuh Nick bisa dapat itu gara-gara pengorbanan gue. Iya. Terus akhirnya Rachel ngasih lihat apa namanya tuh tile mahjongnya, bahwa tuh kalau misalnya dia nggak ngorbanin kotak tilenya itu, dia tuh bisa menang. Asli, iya, benar-benar. Sama kayak dia ngorbanin Nick demi kebahagiaan Nick-nya sendiri gitu kan. Dia ngorbanin kebahagiaan dia sendiri demi kebahagiaan Nick. Lebih ke kebahagiaan ibunya nggak sih? Iya. Kan ibunya yang mau punya menantu sederajat gitu. Tapi kan kalau misalnya dia nikah sama Rachel, hubungan sama nyokapnya yang jadi nggak baik kan jadi putus. Gitu ya. Serba salah sih jadi Nick. Iya, maka itu jadi Eleanor sadar bahwa tuh Rachel tuh kayak ngerti kayak nilai-nilai mereka lah, kayak mentingin keluarga, kebahagiaan keluarga sendiri daripada kebahagiaan dianya sendiri kan. Benar-benar. Terus akhirnya mereka akan pulang, terus akhirnya mereka jadi nikah lah intinya gitulah ya kan. Gara-gara si Eleanornya tuh kayak sadar lah intinya gitu loh ya kan. Tapi sebenarnya pas gue research kan ya, di buku keduanya tuh sebenarnya tuh ada alasannya lagi, tahu nggak? Dia tuh apa kayak, tuh alasannya? Tapi agak spoiler sih. Takutnya ada Nggak film apa-apa, keduanya nggak apa-apa. gitu. Nonton aja kali ya. Spoiler tipis-tipis lah. Jadi sebenarnya tahu nggak? Aja boleh lah. Ibunya siapa? Ibunya Rachel kan dia selingkuh kan ya. Terus hamil kan. Iya. Terus dia kabur ke Amerika. Tahu nggak tuh? Bapaknya itu sebenarnya tuh bilioner, bapak kandungnya tuh. Ya selingkuhannya itu milioner. Iya, Bang, gue kaget banget sih ini. Demi apa? Gue belum nonton sih yang kedua. Iya. Itu di buku, itu masih di novel, belum ada filmnya. Oh, belum ada filmnya ya? Iya, itu di novel, yang di novel duanya. Seru banget. Makanya itu gue nggak tahu, makanya gue rada takut juga kayak ngasih informasi ini kayak nanti pas nonton, ini spoiler nih kayak gini. Kalau belum baca novelnya gitu. Ya, jadi gitu. Ternyata bapaknya tuh bilioner, politikus di Cina, makanya ibunya terima Nick tuh supaya jadi jadi suaminya si Rachel itu. Sebenarnya menurut gue tuh masih bingung ya. Jadi di antara ibunya berubah atau emang gara-gara politikusnya Cina itu kayak masih punya nilai-nilai Marxis itu loh intinya gitu. Jadi gitu, lu setuju ya Kak kalau ini tuh masuknya ke Marxis? Iya, setuju gue. Setuju. Iya, sama sih. Yang lain. Kalau menurut Chris gimana? Kayaknya Chris tahu deh. Lu masih ada yang mau disampaikan nggak Kak? Kalau nggak gue nyampein nih pendapat gue. Coba lo. Nah, iya sebenarnya gue juga setuju kalau ini tuh masuknya ke Marxis ya. Karena kan kayak yang dibilang tadi, dia tuh benar-benar kayak mengeksklusifkan dirinya mereka sendiri supaya mereka tetap ngejaga sistemnya kan, tadi menurut Tinda. Nah, pendapat gue juga ini masuk ke Marxis karena kan kalau si Marxis tuh aktor politik, aktornya itu ada si kaum borjuis sama kaum kelas proletar. Banget nih. Ya, pokoknya itu dua itu ya. Yang borjuis kan yang pemilik modal sama yang proletar yang buruh itu kan.
Nah, kalau di film ini yang gue perhatiin, kan pernah dijelasin juga tuh di filmnya kalau si Nick itu sebenarnya udah kaya dari tahun 1800, keluarganya Nick itu udah kaya dari tahun 1800-an yang dari Cina. Terus pas mereka pindah ke Singapura, akhirnya mereka yang bikin Singapura semaju sekarang dan mereka juga punya kekayaan yang makin bertambah gitu karena investasi-investasi yang mereka lakukan kan. Nah, jadi kayak gue pikir kayak, lah berarti yang kaya nih, yang si keluarga Nick yang udah kaya jadi makin kaya banget nih pas di Singapura. Kalau gue perhatiin juga nih ya, kayak beberapa beberapa ART atau yang ngebantu di rumahnya Nick itu kebanyakan sukunya kayaknya tuh kayak Melayu atau kayak India juga nggak sih? Ada yang Iya benar, India tuh yang jaga pintunya Iya ya. benar. Ya kan, kayak intinya kayak banyak banget deh kelas-kelas proletar yang yang ada di situ. Jadi kayak gue nganggapnya ini masuk ke Marxis karena di situ gue bisa ngeliat juga beberapa kayak sekilas eksploitasi kelas di situ sih. Jadinya gue nganggap ini masuknya ke Marxis. Menurut lu gimana pendapat gue? Make sense sih kalau menurut gue. Iya benar. Kayak emang ke Marxis sih kalau gue lihat juga. Kalau menurut Nadine gimana? Gue juga setuju sih sama pendapat Dinda di awal yang bilang kalau film ini tuh cukup nge-highlight teori Marxis. Kenapa gitu? Karena seperti yang tadi udah disampaikan sama Grace, dalam teori Marxis itu kan ada dua kelas yang diakuin kan, yaitu bourgeois sama proletariat. Keluarga Nick Young ini terutama si Eleanor itu menurut gue bisa jadi representasi dari kaum bourgeois, dan Rachel Chu sebagai protagonis itu bisa disebut sebagai representasi dari kaum proletar. Si Eleanor ini dari awal udah kelihatan banget kan kalau dia nggak suka sama kehadiran Rachel di tengah keluarga mereka, karena hal tersebut itu karena bisa terjadi karena adanya ketimpangan kelas sosial gitu kan. Nah, ketimpangan kelas ini kan juga merupakan highlight dari teori Marxis kan. Nah, menurut gue juga ketimpangan kelas ini tuh juga kelihatan banget di salah satu scene, yaitu kalau kalian ingat ada scene di mana Rachel itu naik tangga terus dia disamperin sama si Eleanor yang di situ dia kan, terus di situ dia sempat bilang tuh kalau pokoknya dia kayak nyeritain pengalamannya dulu sebelum dapetin ayahnya Nick gimana, terus dia juga bilang kan kalau si Rachel will never be enough, kayak si Rachel tuh nggak akan pernah setara untuk Nick dan keluarganya gitu. Karena si Rachel nggak dari keluarga yang terpandang gitu kan. Nah di scene ini tuh kayak ada pesan-pesan implisit yang menurut gue menarik banget sih. Jadi ada yang bilang kalau si Eleanor ini secara langsung itu dia mau ngelindungin Rachel dari pengalamannya dulu. Jadi kan dulu kan dia bilang kalau dia juga nggak disambut dengan baik gitu kan sama keluarganya si ayahnya Nick. Nah dia tuh kayak nyegah Rachel gitu loh buat biar dia nggak ngalamin pengalaman yang sama kayak si Eleanor dulu gitu. Nah, terus di sini juga ada details, yaitu itu kan si Eleanor pakai baju warna hijau kan, dan interior rumahnya di backgroundnya itu warnanya hijau. Jadi si direkturnya itu kalau nggak salah sempat bilang kalau warna baju Eleanor yang sama dengan interiornya itu menyeratkan kalau si Eleanor ini tuh nyatu sama kekayaan dan harta yang mereka punya di situ, sedangkan bajunya si Rachel tuh di situ tuh kontras banget, dan itu tuh menggambarkan kalau si Rachel Chu ini tuh nggak setara, dia tuh nggak fit untuk masuk ke keluarganya si Young ini, jadi gitu. Menarik banget sih. Itu menarik banget. Tapi kalau misalnya dia kayak pengen ngelindungin Rachel dari experience-nya dia yang pernah dilakuin, apa waktu pas, tapi kok kejam banget sih gitu, kayak ya maksudnya tahu dia tuh lu berdua ngalamin hal yang sama nggak sih? Anak selingkuhan gitu loh intinya gitu. Iya benar. Kayak kata gue sih ibunya tuh kayak tetap aja sih kayaknya ibunya tuh kayak udah terpengaruh lah sama lifestyle-nya ini, jadi kayak ngasih nyari anak yang lebih lebih berkaya, terus lebih family-nya lebih bermuka lah intinya gitu. Kata gue sih ibunya tuh nggak berubah kata gue. Berarti bisa dibilang si kaum borjuisnya tuh mempertahankan keborjuisannya juga ya. Jadi ya tuh buktinya tuh yang sama teori spoiler yang gue ini, tadi bilang itu, menurut gue tuh ibunya tuh nggak berubah, cuma tahu aja gara-gara
dia tuh anaknya bilioner tuh sama politik di Cina. Kan jadi akhirnya kan Rachel kan ketahuan dia tuh Asia Tulen bukan Asia Amerika kan. Masih aja Gila. tuh kayak memperjuangkan apa ya, rasnya dia lah, intinya kelas borjuisnya dia tuh Iya, kayak dari iya. Asia Tulen gitu loh. Menurut gue sih masih sama. Ya. Wah, gila. Banyak banget insight yang gue dapet dari teman-teman gue. Gue aja nggak Sampai bisa detail nangkep banget ya kalau gue tadi. sendiri. Iya, Sampai ke detail scene-nya. Sampai ke warna Gila, baju gila, loh. Iya, Ada perhatian pesan-pesan banget. tersembunyi di situ, guys. Benar. Oke nih, mungkin kan tadi ada banyak yang kita ngomongkan. Terus mungkin ada beberapa kata yang nggak bisa ditangkap nih oleh pemirsa yang sedang menyaksikan gitu kan. Waduh, Nah, makanya- pendengar kali ya. Iya, mau pendengar yang menyaksikan kan, ya udah. Kalau gitu, gue langsung ngoper aja kali ke Risa ya. Notulin kita nih yang udah ngerangkum semua bahasan kita nih. Jadi gimana Riz kesimpulannya Riz? Oke, jadi kesimpulan dari bahasan kita sama kesimpulan dari teori yang kita tangkap dari film Crazy Rich itu, keluarga Nick itu termasuk penganut ekonomi politik Marxis. Karena di negara Singapura sendiri, menurut situs Bloomberg, adalah negara yang memiliki persentase jutawan dalam total populasinya terdapat 5,5% pada tahun 2020. Dan sebagaimana yang dapat kita lihat di film ini, ada dua kelas yang ada di Marxis, yaitu borju dan proletariat. Nah, jadi kaum proletar merupakan kaum pekerja atau buruh direpresentasikan oleh Rachel Chu, dan kaum borju direpresentasikan oleh Eleanor Yang. Nah, jadi kan di sini udah kelihatan banget ya perbedaan kelas. Contohnya aja waktu Eleanor nggak nerima Rachel di keluarganya karena perbedaan kelas itu. Eleanor bilang kalau Rachel nggak sesuai buat bersanding sama Nick, anaknya. Jadi ini udah kayak ngedescribe banget dong kayak politik Marxis, udah kayak valid deh ini politik Marxis. Jadi ya kesimpulannya itu ini termasuk ke politik Marxis. Oke, jadi kita Setuju semua banget setuju sih. ya. Kalau ini masuknya Ya. ke Marxis. Benar-benar. Iya. Setuju. Oke. Oke guys, gak kerasa nih guys. Sudah berapa menit kita ngomong nih saking asiknya nih. Aduh. Sama lah ya pokoknya. Iya emang. Sama nih. Bapak bisa aja bikin tugas yang asik-asik banget. Nah, bikin kita mikir kritis nih dari sebuah film. Iya. Kritis banget nih teman-teman gue juga kritis banget. Oke. Karena waktunya terbatas ya, gue juga pengen bilang terima kasih nih buat narasumber gue nih, kalian temen gue. Ya, udah dapat banyak banget insight dan juga pelajaran juga yang kita dapat dari film yang yang tujuannya padahal buat media hiburan gitu. Tapi ada banyak nilai yang bisa kita tangkap gitu. Ya, kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu lagi kita di podcast berikutnya. Jangan lupa saksikan setiap jam 8 malam di hari Sabtu. Oke. Di sini. Gila. Oke. Di Salam sini, DDIP. Subscribe ya guys, jangan lupa subscribe. Nah, ya bisa banget. Semuanya Kalau ditunjuk. Spotify juga bisa. Oke. Udah gitu Thank aja you. guys ya. Thank you, Thank you semua. guys. Thank you. Oke semua. Thank you. Dah.